Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Mendosari 2 yang saya hormati, dan juga kepada anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6 yang amat saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lupa kita ucapkan, karena pada pagi hari ini atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga acara ini nanti berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan membawa berkah bagi kita semua. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita memperingati hari Isra Mi'raj. Setiap tahun kita memperingati hari Isra Mi'raj. Biasanya tepatnya tanggal berapa, anak? Tanggal 27 Rajab, ya, Rajab. Kalau sekarang ini belum waktunya, tapi kita nggak apa-apa memperingati lebih dahulu, besok lusa, ya. Nah, anak-anak mungkin sudah tahu ya ceritanya, mengapa kita selalu memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya saya cuplik sedikit saja. Nanti selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Siti Rotiah. Nah, ini yang paling penting yang perlu kita maknai dalam memperingati Isra Mi'raj itu, anak-anak ya, itu adalah perintah sholat 5 waktu. Nah, ini perintah sholat 5 waktu yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kepada makhluknya, manusia, melalui Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui atau lewat peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Kanjeng Nabi dari mana, anak-anak? Ayo, siapa yang masih ingat? Hah? Dari Mekah. Dari mana, Bu? Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu memang itu Kanjeng Nabi itu adalah ditimbali oleh Gusti Allah untuk menerima perintah, yaitu perintah sholat 5 waktu yang awalnya kemarin dulu sudah pernah diceritakan perintah sholat 5 waktu itu dari Allah ke Nabi Muhammad itu yang awalnya berapa rakaat? Ayo lupa, 17. Sehari semalam itu bukan berapa rakaat, berapa kali sholat? 50 kali. Awalnya tuh sholat 50 kali, tapi akhirnya atas saran dari malaikat Jibril ini Nabi Muhammad disuruh meminta keringanan kepada Allah, yang akhirnya diberi keringanan mulai dari 45 turun sampai menjadi 5 waktu. Jadi yang perlu kamu ingat, yang kamu perlu perhatikan adalah perintah sholat 5 waktu itu langsung dari Allah. Jadi kamu itu sholat 5
lima waktu itu yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pencipta dari seluruh makhluk, dari seluruh makhluk di bumi, ya kan? Jadi makhluk yang terutama manusia. Kalau hewan dan tumbuhan tidak diperintah. Berarti maknanya bagaimana? Kalau perintah itu kalau dilaksanakan bagaimana? Mendapat pahala. Kalau dilanggar mendapat dosa. Jadi intinya anak-anak kalau melaksanakan sholat 5 waktu itu yang sungguh-sungguh. Jangan sholat 5 waktu sambil guyonan, sambil gebuk-gebukan. Jadi kalau sholat 5 waktu itu intinya adalah anak-anak itu khusyuk. Pikirannya ingat kepada Allah. Itu yang paling penting bagi kalian, hanya itu, terutama sholat 5 waktu. Nah ini kadang-kadang kalau sholat zuhur itu saya lihat dari belakang nih, imamnya sudah Allahu Akbar, sudah takbiratul ikram, anak-anak saya jejeki kancani, ya toh, saya omong dewe. Nah ini dirubah, ya, dirubah. Jadi kita memaknai Isra Mi'raj hari ini yaitu dengan lebih khusyuk dalam menjalankan sholat 5 waktu. Coba mulai nanti atau besok akan saya lihat, karena ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak harus benar-benar dilaksanakan dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, nggak boleh main. Bayangkan anak-anak, Allah itu yang menciptakan seluruhnya, mulai dari bumi seisinya, matahari, bulan, semuanya, apapun itu adalah ciptaan Allah. Betapa maha besarnya, betapa maha kuasanya, dan maha segala-galanya. Kamu itu adalah, kita ini adalah makhluk kecil, ciptaan dari Allah. Jadi harus patuh, ya, patuh oleh perintah dari Allah. Nah, ini saya tekankan untuk sholat 5 waktu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, baik itu berjamaah di sekolah maupun di rumah. Makanya dari 7 pembiasaan anak Indonesia yang hebat, salah satunya adalah rajin beribadah. Itu intinya anak-anak harus melaksanakan ibadah, terutama sholat 5 waktu, tidak boleh kosong sekalipun. Dilaksanakan tepat pada waktunya, tidak boleh ditunda. Begitu dengan adzan, anak-anak langsung siap berwudu. Terus kalau sudah wudu, masuk musola itu duduk diam, ya kan? Sambil mendengarkan adzan selesai, sambil menjawab, kemudian berdoa. Kemudian kalau sudah qomat, ini anak-anak diam, nggak ada yang ngomong. Nah ini kebiasaan, setiap hari masih saja ngomong, ya kan? Nah ini harus dirubah. Intinya hanya itu untuk peringatan Isra Mi'raj itu, intinya adalah menjalankan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Untuk itu dari saya cukup sekian, mohon maaf ya ada kata-kata yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.